Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita sesuai yang telah Bapak sampaikan, bahwa pembelajaran kita untuk selanjutnya melalui video yang akan Bapak sampaikan. Oke, untuk materi kita yaitu kebugaran jasmani untuk kelas 10 di SMA 3 Pekanbaru. Oke, untuk kebugaran jasmani, apa yang dimaksud dengan kebugaran jasmani? Di sini bisa kita lihat bersama yang dimaksud dengan kebugaran jasmani di sini, atau yang disebut physical fitness di sini, bahwa yang dimaksud dengan kebugaran jasmani adalah kemampuan fisik yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan aktivitas fisik tanpa harus mengalami kelelahan atau merasakan kecapean yang berarti. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya yang dikatakan bugar tersebut apabila kita melakukan suatu aktivitas fisik dan kita masih memiliki tenaga cadangan untuk melakukan aktivitas selanjutnya, bisa dikatakan bahwa kebugaran jasmani kita sangatlah bagus. Dan sebaliknya, seandainya kita dalam melakukan aktivitas atau suatu pekerjaan, kita mengalami kelelahan atau kecapean yang membuat kendala kita untuk melakukan aktivitas selanjutnya, berarti bisa dikatakan bahwa kebugaran jasmani kita sangatlah kurang atau sangatlah buruk. Oke. Di sini bisa kita lihat bersama manfaat dari kebugaran jasmani. Dengan kita melatih atau meningkatkan kebugaran jasmani, ada beberapa manfaat yang kita dapatkan. Yang pertama adalah menjaga berat badan. Yang kedua, menghindari penyakit dan proses penuaan tubuh. Yang ketiga, mengontrol gula darah. Yang keempat, mengurangi risiko terkena penyakit kardiovaskuler. Untuk penyakit kardiovaskuler di sini dijelaskan maksudnya seperti salah satunya penyakit jantung atau penyumbatan pembuluh darah. Untuk selanjutnya, manfaat yang kita dapatkan dari kebugaran jasmani tersebut adalah menjaga kesehatan tulang, karena secara otomatis dengan kita meningkatkan aktivitas fisik kita di dalam kebugaran jasmani, maka tulang kita juga akan secara otomatis akan kuat. Selanjutnya, meningkatkan energi, kekuatan otak dan produktivitas, dan yang terakhir mengurangi stres dan menjaga kualitas tidur. Di dalam kebugaran jasmani terdapat 10 komponen kondisi fisik. Yang pertama itu kekuatan, daya tahan, kecepatan, kelenturan, keseimbangan, kelincahan, daya ledak, koordinasi, ketepatan, dan reaksi. Jadi untuk pembelajaran kita di materi kelas 10 ini telah Bapak bagi menjadi 5 komponen kondisi fisik saja yang akan kita bahas. Yang pertama itu kekuatan, daya tahan, kecepatan, kelenturan, keseimbangan yang sudah Bapak tandai yang berwarna merah ini. Baik, langsung saja kita masuk ke komponen kondisi fisik yang pertama, yaitu kekuatan. Apa yang dimaksud dengan kekuatan? Kekuatan dapat dikatakan sebagai kondisi tubuh mampu mempergunakan otot seketika dibebankan untuk menjalankan suatu aktivitas. Otot yang kuat dapat diraih dengan latihan berat yang dilakukan secara rutin dan konsisten. Atau bisa juga kekuatan disebut dengan kemampuan otot tubuh untuk melakukan kontraksi guna membangkitkan tegangan terhadap suatu tahanan. Untuk definisi yang pertama ini, yang dimaksud dengan kekuatan yang dapat dikatakan kondisi tubuh mampu mempergunakan otot ketika dibebankan untuk menjalankan suatu aktivitas. Otot yang kuat dapat diraih dengan latihan berat yang dilakukan secara rutin dan konsisten. Jadi di sini untuk meningkatkan kekuatan, maka kita akan melakukan bentuk latihan yang berat atau beban latihan yang berat. Semakin berat beban latihan kita, maka akan semakin kuat pula kekuatan kita. Dan untuk latihan tersebut harus kita lakukan secara rutin dan konsisten. Di dalam melatih kekuatan tersebut ada beberapa bentuk latihan yang akan Bapak sampaikan. Kalau untuk kekuatan kita akan membahas push up, karena untuk latihan push up tersebut juga mudah kita lakukan, bahkan bisa kita lakukan di dalam rumah. Ini untuk proses pelaksanaan kita melakukan push up. Yang pertama, tidur telungkup, kedua kaki rapat lurus ke belakang dengan ujung kaki bertumpu pada lantai.
Yang kedua, kedua telapak tangan menapak lantai di samping dada, jari-jari menghadap ke depan, siku ditekuk. Angkat badan ke atas hingga kedua tangan lurus, sementara posisi kepala, badan dan kaki berada dalam satu garis lurus. Yang keempat, badan diturunkan kembali dengan cara menekuk lengan, sementara posisi kepala, badan dan kaki tetap lurus, tidak menyentuh lantai. Yang terakhir, gerakan itu dilakukan berulang-ulang sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau untuk melakukan atau meningkatkan kebugaran jasmani, ada yang namanya beban fisik. Berarti hari ini misalnya kita mampu 10 push up-nya, secara otomatis besok kita harus meningkatkannya minimal menjadi 11. Begitu seterusnya. Jadi setiap hari itu akan ada peningkatan, maka akan meningkatlah kebugaran jasmani kita. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa untuk meningkatkan kebugaran jasmani harus kita lakukan secara rutin dan konsisten. Dari poin pertama di sini dijelaskan tidur telungkup, kedua kaki rapat lurus di belakang dengan ujung kaki bertumpu pada lantai. Ingat, bertumpu pada lantai. Kaki rapat lurus ke belakang dan ujung kaki bertumpu pada lantai. Ingat, di sini dijelaskan bahwa ujung kaki yang bertumpu pada lantai. Jadi kalau seandainya ada tubuh atau perut ataupun dadanya yang menyentuh lantai, bisa dikatakan untuk proses gerakannya itu sudah salah. Kedua telapak tangan menapak lantai di samping dada. Jadi selain kaki yang bertumpu, juga menggunakan kedua telapak tangan. Dan badan diangkat ke atas hingga kedua tangan lurus. Jadi pada saat kita mendorong tubuh kita ke atas, posisi kedua tangan kita itu lurus. Sementara posisi kepala, badan dan kaki berada dalam satu garis lurus. Jadi dalam proses pelaksanaannya dari ujung kepala sampai kaki itu posisinya lurus. Baik dalam posisi kita berada di bawah dan pada saat kita juga berada di atas saat menolak tubuh kita naik ke atas. Ini bentuk dari pelaksanaan yang Bapak sampaikan tadi. Ini untuk push up ini akan Bapak bagi dua. Yang pertama yang dilakukan oleh laki-laki seperti yang dilakukan sekarang ini, dan yang video yang di sebelah kanan ini yang dilakukan oleh perempuan. Memang untuk contohnya ini dilakukan oleh laki-laki, tapi pada dasarnya untuk pelaksanaannya ini untuk perempuan. Jadi untuk laki-laki bertumpu dengan dua telapak tangan dan dua ujung kaki, sedangkan untuk perempuan dua telapak tangan dan bertumpu dengan kedua lutut dengan kaki disilangkan di belakang. Kenapa Bapak bedakan untuk putra dan putri? Mengingat perbedaan tenaga yang bisa digunakan oleh putra dan putri. Jadi kalau untuk kita bertopang pada kedua lutut ini lebih memudahkan kita untuk melakukan dan lebih ringan beban yang kita angkat. Tapi pada dasarnya pelaksanaannya sama, yaitu untuk meningkatkan kekuatan. Baik, selanjutnya untuk komponen kondisi fisik yang kedua yang kita bahas yaitu daya tahan atau endurance. Jadi untuk daya tahan ini, kemampuan seseorang dalam memakai organ tubuhnya seperti jantung dan paru-paru secara efektif dan efisien dalam melakukan aktivitasnya, atau bisa juga kita sebut kemampuan seseorang untuk menahan beban latihan atau suatu pekerjaan dalam waktu yang lama. Jadi semakin lama beban latihan yang bisa kita laksanakan atau yang bisa kita emban atau mungkin yang bisa kita lakukan secara rutin, maka bisa dikatakan semakin lama beban latihan yang kita terima, semakin tinggi pula daya tahan kita. Mungkin untuk daya tahan ini, bentuk latihan yang Bapak ambil ini yang lebih mudah, karena mengingat pembelajaran kita ini Bapak cari untuk latihannya itu yang mudah kita lakukan. Salah satunya bentuk latihannya itu adalah jogging, yaitu berlari. Untuk jogging ini mungkin bisa kita lakukan setidaknya mungkin 2-4 kali dalam seminggu, karena untuk kesehatannya, untuk peningkatan kebugaran jasmani kita, setidaknya 4 jam kita lakukan jogging dalam seminggu. Jadi kita yang mengaturnya. Kita buat 4 kali, mungkin bisa jadi dalam 1 kali kita melakukan latihan jogging itu, kita lakukan setengah jam saja, dan kita lakukan 4 kali seminggu. Tapi kalau kita membuatnya 2 kali dalam seminggu, bisa jadi kita melakukan 1 jam jogging untuk hari ini, dan untuk hari selanjutnya kita buat 1 jam jogging lagi. Nah, itu untuk bentuk latihan daya tahan. Selanjutnya untuk
kecepatan, komponen kondisi fisik yang ketiga, kecepatan. Yang dimaksud dengan kecepatan di sini adalah kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan berkesinambungan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Jadi semakin cepat waktu atau semakin sedikit waktu yang kita butuhkan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, maka semakin tinggi pula tingkat kecepatan kita. Atau mungkin bisa kita tarik definisi bahwa kecepatan di sini adalah kemampuan bergerak secara berturut-turut untuk menempuh suatu jarak dalam satu selang waktu. Pada jarak tempuh yang sama, semakin singkat waktu tempuh, kecepatan yang dihasilkan akan semakin baik. Untuk bentuk latihan kecepatan di sini yaitu lari sprint. Jadi untuk bentuk latihan lari sprint ini nanti secara spesifiknya akan kita bahas di materi yang selanjutnya, yaitu materi atletik. Karena di materi atletik tersebut nanti akan ada materi lari sprint. Jadi dari materi lari sprint yang ada di atletik itu nanti akan kita kupas atau mungkin akan kita bahas secara rinci. Oke, kita lanjutkan untuk komponen kondisi fisik selanjutnya, yaitu kelenturan. Yang dimaksud dengan kelenturan di sini adalah kemampuan seseorang untuk melakukan gerak dalam ruang gerak secara maksimum tanpa hambatan yang berarti. Maksudnya di sini adalah saat kita melenturkan tubuh, membentuk ruang gerak tubuh kita secara maksimum tanpa hambatan berarti. Jadi pada saat kita menarik suatu otot atau mungkin meregangkan suatu otot ataupun persendian dan kita terkendala atau mungkin kita tidak mampu untuk menariknya secara maksimal, maka bisa dikatakan kurangnya kelenturan tubuh kita. Jadi untuk meningkatkan kelenturan tubuh kita, ini salah satu bentuk latihan dari meningkatkan kelenturan tubuh kita. Yang pertama, ini di sini sudah Bapak buat bentuk latihan kelenturan di sini juga dijelaskan proses pelaksanaannya. Yang pertama, posisi tubuh kita tidur terlentang seperti yang dilakukan pada gambar di sini. Kedua tangan di samping kepala atau mungkin berada, ini untuk proses yang kedua. Jadi pada saat kita melakukan saat tidur terlentang dan tangan berada di belakang kepala dan lentingkan pinggang ke atas dengan bertumpu kepada kedua kaki dan kedua tangan. Ini kita bertumpu dengan kedua kaki dan kedua tangan dan akan kita lakukan secara berulang-ulang. Jadi secara otomatis maka tubuh kita akan lentur jika kita melakukan ini secara rutin. Baik, ini bentuk latihan kedua untuk kelenturan yang kita lakukan ini dengan sikap kobra atau mendongakkan tubuh kita tinggi ke atas. Ini proses pelaksanaannya berbaring telungkup di tengah matras atau lantai, tekanan lantai dengan kedua telapak tangan. Nah, ini menekan tubuh kita dengan kedua telapak tangan, tariklah bahu sedikit ke belakang dan ke bawah menjauhi telinga. Dan dorong tubuh kita tinggi ke atas dan mulaikanlah melakukan postur kobra yang rendah dengan menjauhkan dada dari lantai menggunakan otot punggung dan perut untuk melengkungkan pinggang. Jadi jika kita melakukannya secara rutin, proses dua bentuk latihan tadi, yang pertama sikap kayang, yang kedua ini sikap kobra. Jadi bisa dikatakan ini untuk meningkatkan kelenturan otot tubuh kita. Oke, baik. Kita lanjutkan untuk komponen kondisi fisik selanjutnya, yaitu keseimbangan. Ini yang terakhir ya. Ini untuk keseimbangan merupakan kemampuan untuk mengendalikan organ dan saraf otot sehingga bisa mengendalikan gerakan tubuh yang baik. Jadi keseimbangan itu kemampuan untuk mengendalikan organ dan saraf otot sehingga bisa kita mengendalikan gerakan tubuh dengan baik. Atau mungkin bisa kita sebut juga keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan kesetimbangan tubuh ketika ditempatkan di berbagai posisi. Bisa dalam keadaan berdiri, jongkok, ataupun mungkin dalam keadaan berbaring. Selanjutnya, untuk definisinya ini dari salah satu para ahli yang bernama O'Sullivan, yang mana dia menyatakan bahwa yang dimaksud dengan keseimbangan di sini yaitu kemampuan untuk mempertahankan pusat gravitasi pada bidang tubuh, terutama ketika saat posisi tegak. Jadi untuk O'Sullivan ini menyampaikan bahwa untuk
keseimbangan, yaitu mempertahankan pusat gravitasi pada bidang tumpu, dan pada saat melaksanakannya itu diterutamakan pada posisi tegak atau berdiri. Atau mungkin bisa kita sebut juga keseimbangan kemampuan relatif untuk mengontrol pusat massa tubuh atau center of mass, atau pusat gravitasi center of gravity terhadap bidang tumpu base of support. Ini bentuk latihan dari keseimbangan. Ini di buku juga sudah ada bentuk latihan keseimbangan. Yang mana bentuk latihan keseimbangan ini yang Bapak tampilkan, yaitu posisi tubuh kita dengan sikap pesawat terbang. Di sini juga dijelaskan bentuk gerak latihannya. Yang pertama, berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu. Jadi kita buka kaki kita selebar bahu. Selanjutnya kedua lengan lurus di samping badan. Jadi kita rentangkan tangan kita lurus. Yang ketiga, luruskan salah satu kaki ke belakang bersamaan. Jadi kita mengangkat kaki kita dan lurus, tarik ke belakang, badan dibawa ke depan, dan kedua lengan direntangkan ke samping, kiri dan kanan, dan punggung dan tangan sejajar. Punggung dan tangan kita itu sejajar, termasuk dengan kaki kita yang kita dorong ke belakang. Ini seperti bentuk video yang ada di depan kita ini. Ini posisi kita mengangkat kaki kita lurus sehingga tubuh kita itu sejajar dengan kepala, tangan, punggung, dan kaki. Jadi ini untuk bentuk proses pelaksanaan melatih keseimbangan tubuh kita dengan bertumpu satu kaki. Ini posisi pada saat tubuh kita dilihat dari samping. Ya, pertama buka kaki selebar bahu, rentangkan tangan lurus, dan angkat salah satu kaki ke belakang dan usahakan kaki itu lurus. Sejajarkan kaki, kepala, dan punggung. Dan tangan direntangkan lurus. Itulah bentuk dari latihan keseimbangan. Oke, baik, itulah materi 5 komponen kondisi fisik yang sudah Bapak sampaikan tadi. Sekiranya itu yang bisa Bapak sampaikan dulu. Untuk 5 komponen kondisi fisik yang lainnya akan Bapak sampaikan di lain waktu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.